Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rai Dimas Prayoga dengan NIM 230600077. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah dari analisis data sosial ekonomi. Nah, di sini kita akan menganalisis data atau membuat beberapa variabel, mengcoding ulang, kemudian ada membuat variabel dummy. Nah, di sini kita akan menggunakan data dari dataset 1H2. Nah, langkah yang pertama kali kita lakukan adalah membuka aplikasi Stata tersebut. Nah, setelah kita membuka aplikasi Stata, langkah yang paling krusial adalah kita membuka do file. Nah, do file ini digunakan agar kerja kita tidak hilang. Nah, di sini pertama kita akan membuat nama. Kita menggunakan garing 2 ini agar nama kita tidak terdeteksi sebagai komen. Nah, kita buat nama. Selain menggunakan garing, kita juga bisa menggunakan bintang. Nah, step yang pertama kita lakukan adalah memasukkan file atau data dari direktori lokal. Ada beberapa cara. Cara pertama bisa kita tarik saja. Nah, kita masukkan. Yang kedua, kita bisa menggunakan direktori dari apa tersebut. Kita menggunakan command use, kemudian kita masukkan direktorinya. Nah, ini kita masukkan ke dalam do kita biar tidak hilang nantinya kerja kita. Kita masukkan ke do kita. Step pertama, kita buat step pertama. Memasukkan file atau data. Nah, di sini. Kemudian step yang kedua, kita akan memberi label pada variabel preferensi ekonomi baik. Nah, dari preferensi ekonomi baik ini ada beberapa kategori variabel preferensi ekonomi baik. Ada 5 variabel. Nah, kita tulis di do kita. Step kedua, memberi variabel, memberi label pada variabel preferensi ekonomi baik kategori variabel pref eco baik. Nah, dari kategorinya itu ada beberapa kategori. Yang pertama itu sangat setuju, sangat tidak setuju. Yang kedua ada tidak setuju. Kemudian yang ketiga ada netral. Yang keempat ada setuju. Yang kelima sangat setuju. Nah, komennya kita bikin label define dulu, kemudian kita bikin label value. Nah, label define ini untuk mendefinisikan dari label tersebut. Kita label define, kemudian kita buat satu tadi sangat tidak setuju. Nah, kenapa kita pakai tanda petik? Nah, tanda petik ini merupakan suatu biar kita
biar huruf ini tidak terbaca sebagai komen. Kalau kita tidak memakai tanda petik, maka kata ini akan dibaca sebagai komen. Next, yang kedua. Yang kedua tidak setuju. Kemudian yang ketiga netral. Yang keempat setuju. Dan yang kelima sangat tidak setuju, sangat setuju. Kita coba execute, kita bikin labelnya. Nah, dapat kita lihat di sini di statanya, kalau semisalnya nanti ada error atau apapun itu bakal nanti ada warna merah. Next. Kemudian langkah selanjutnya kita memasukkan label dari yang kita bikin tadi. Caranya kita bikin label value dari, kita masukkan ke preferensi ekonomi baik tadi kan. Ini preferensi ekonomi baik, pref eko baik. Kita masukkan dari label define tadi. Coba kita, nah cara untuk melihatnya, jika tidak apa, kita lihat di data editornya. Nah, kita lihat preferensi ekonomi baik ini masih berupa angka 1 2 1 2 4 4 4. Nah, coba kita bagi 2. Sambalnya yang nggak nampak ada cabenya. Nah, kita buka data do-nya kita. Nah, kita dapat melihat di sini. Nah, preferensi ekonomi baik. Coba kita execute, kita buat label value-nya. Kita lihat nanti otomatis akan berubah jadi label yang kita define tadi. Ya, kalau jika 1 itu sangat tidak setuju, 2 itu tidak setuju, 3 itu netral, dan 4 itu setuju, dan yang terakhir yang kelima itu sangat setuju. Coba kita execute. Nah, di sini berubah langsung. Nah, tadi yang tadinya angka berubah langsung ke warna biru. Nah, warna biru ini menunjukkan sebuah angka yang sudah kita labeli. Jika warna hitam ini memang angka, dan yang warna merah ini sebuah huruf yang kita bikin tanda petik. Next, selanjutnya. Step kedua yang kita lakukan adalah melakukan kode ulang. Nah, kita bikin kode ulang. Step ketiga, melakukan kode ulang dari kategori variabel preferensi ekonomi baik. Dan sekaligus kita kasih label langsung. Nah, kita kasih label. Kalau dianya itu 1, itu kita bikin negatif. Kalau 2, itu kita bikin jadi netral. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita bikin jadi positif. Nah, codingnya adalah kita buat record dari pref ekonomi baik. Nah, logikanya kita bikin. Nah, kita kan mau nge-record dari preferensi ekonomi baik ini. Antara 1 sampai 2 itu masuknya ke 1, ini ke negatif. Jika 3 itu masuk ke yang bagian 2, netral. Dan yang terakhir 4 sampai 5 itu masuk ke yang ketiga, ke positif.
Nah, kita masukkan logikanya. 1 sampai 2 itu masuk ke kategori 1 negatif. Kemudian 3 itu masuk ke kategori 2 netral. Kemudian yang terakhir 4 sampai 5 itu masuk ke kategori 3 yakninya positif. Nah, kemudian kita gen. Nah, gen ini untuk membuat kita buat variabel baru, kita bikin pref echo baik yang kedua. Nah, tadi kalau jika kita bikin nama pref echo baik, maka akan bertabrakan sama pref echo baik yang di sini. Nah, makanya oleh karena itu kita bikin pref echo baik yang kedua untuk bikin variabel baru di sebelahnya. Coba kita execute atau kita do. Kita lihat di sini yang semulanya tidak ada di sebelah pref echo baik, kita do di sini, kita execute. Nah, akan muncul nanti yang kedua. Di sini ada beberapa kesalahan. Number of new and transfer file name should be the same. Nah, kita lihat, coba kita buka do-nya. Nah, di sini, nah, kenapa tadi tidak bisa? Karena ini tidak menggunakan tanda underline. Nah, coba kita record lagi. Nah, jadi coba kita lihat di data editornya. Masuk ke data editornya. Nah, kita lihat apakah sudah jadi. Nah, di sini sudah jadi, yakni pref echo baik yang kedua. Tadi kesalahan kita. Nah, kenapa ini warna merah? Karena tadi tidak terbaca bahwa tadi ada pref echo baik yang kedua itu tidak menggunakan underline. Next, kita lanjut ke step selanjutnya. Step keempat. Step yang keempat, ya ininya kita merubah variabel pendidikan menjadi variabel numerik. Nah, gimana caranya? Kita bikin dulu merubah variabel pendidikan menjadi variabel numerik. Dari variabel numerik ini menjadi variabel edu, variabel baru edu. Nah, ada beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama, kalau SD itu masuk ke 1, kalau SMP masuk ke variabel yang kedua, sedangkan SMA ini masuk ke 3. Kemudian yang diploma masuk ke bagian 4. Dan yang terakhir perguruan tinggi masuk ke
ke bagian 5. Nah, dapat kita lihat variabel pendidikan itu ada 5. Apakah sudah sesuai? SD, SMP, SMA, diploma, dan PT. Nah, dapat kita lihat di sini di data editor kita. Nah, pendidikan SMA, SMP, diploma, dan PT. Oke, kita masuk lanjut di data di do file kita. Kita masuk ke komennya. Kita berubah variabel pendidikan jadi variabel yang baru. Kita buat gen codingnya, bikin edu. Kita akan mau bikin edu. Kita bikin edu sama dengan 1 jika pendidikan itu sama dengan SD. Nah, kenapa ini sama dengannya 2? Nah, jika ya berupa huruf, kita menggunakan sama dengan 2. Jika kita menggunakan angka, kita menggunakan sama dengannya 1. Lanjut, kita replace. Yang kedua, edu sama dengan 2 jika pendidikan sama dengan SMP. Nah, tadi yang kedua kan SMP. Lanjut ke kita replace lagi. Edu sama dengan 3 jika pendidikan, jangan lupa sama dengannya 2 karena ini berupa sebuah huruf. SMA. Kita replace lagi sampai 5, sampai yang kelima. Dan yang terakhir replace edu sama dengan 5 jika pendidikan sama dengan PT. Nah, jika kita hanya membuat gen edu ini, kita generate atau kita bikin variabel baru, maka dia akan ada beberapa yang missing karena di sini di pendidikan ini ada beberapa buah SMP, SMA. Kalau kita hanya menggenerate 1 saja, pasti nanti ada variabel yang missing. Kita coba. Nah, di sini ada 22 missing value generate karena dia tidak masuk ke yang variabel yang pertama. Kemudian kita lanjut ke replace-nya. Kita replace atau kita masukkan. Kalau 2 dia masuk ke SMP. Nah, ada 4 yang missing. Lanjut ke 3, ada 5 yang missing. Lanjut lagi ke diploma, dan yang terakhir ke PT. Nah, sudah kita lihat di sini. Nah, dapat kita lihat ada beberapa. Pertama, kita menggunakan gen SD, kita replace SMP, replace SMA, replace diploma, dan yang terakhir ada PT, yang terakhir yang kelima. Nah, dapat kita lihat di datanya. Nah, di sini. Nah, di sini kita membuat variabel baru, edu. Nah, di sini ada 3, 2, 4, 5. Nah, kita definisikan tadi, 1 itu SD, 2 itu SMP, 3 SMA, 4 diploma, dan yang kelima itu perguruan tinggi atau PT. Lanjut ke step yang terakhir. Step yang kelima, kita akan membuat variabel dummy atau variabel dummy edu.
atau dummy edu dengan nilai, kalau 1 itu jadi berarti kalau 1 itu SMA ke atas, kalau 0 tuh sisanya. Oke. Nah, tadi jika 1 berarti itu SMA ke atas. Kemudian kalau 0 itu masuk ke yang lainnya. Nah, kita generate lagi, atau kita bikin variabel baru, variabel dummy kan. Kita gen dummy edu yang pertama sama dengan 1 jika edu lebih dari 3. Nah, tadi kan SMA sampai tinggi itu adalah 3 ke atas, berarti lebih dari 3 itu masuk ke yang dummy edu yang pertama. Nah, sedangkan sisanya itu kita masukkan ke yang 0. Masukkan ke gen dummy edu yang ke 0. Kemudian kita replace dummy edu yang pertama sama dengan 0 jika dummy edu itu ingat yang tadi, kalau semisalnya ini berupa huruf, kita menggunakan 2 sama dengan missing. Nah, kalau kan kita generate dulu, kita generate dulu. Nah, dapat kita lihat di sini ada 17 missing value karena lebih dari 3 itu masuk ke 1, ke dummy edu yang 1. Berarti ada 17 sisanya dari SD sampai SMP itu yang missing. Nah, kemudian kita replace. Nah, yang missing ini kita masukkan ke 0. Kita replace lagi, masukkan dari dummy edu 1 sama dengan 0 jika dummy edu itu sama dengan missing. Nah, berarti yang missing atau dari SD sampai SMP kita masukkan ke dummy edu yang ke 0. Kita generate atau execute. Nah, sudah ada 17 yang diganti. Dapat kita lihat di data tersebut sudah terbuat dummy edu. Nah, ini ada 0, 0, 1, 1, 0. Nah, kalau 0 itu berarti dari SD sampai SMP, sedangkan 1 itu dari SMA sampai perguruan tinggi, 3 sampai 5. Mungkin hanya sekian yang dapat kita sampaikan. Untuk mengetahuinya dapat kita tabulasi. Coba kita tabulasi dari dummy edu tersebut. Kita tabulasi dari dummy edu. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini dummy edunya ada frekuensi. Yang 0 itu masuk ke 17. Ada 17 yang dari SD sampai SMP, kemudian ada 1 itu SMA sampai perguruan tinggi. Totalnya ada 30 dari pendidikan tersebut. Nah, untuk mencobanya kita save dulu dari do file kita. Nah, terakhir kita tabulasi kan, kita masukkan saja tabulasi dummy edu. Nah, kita save dulu. Bebas. Kita masukkan di mana saja. Di sini saya masukkan ke picture. Kita masukkan Duraya. Kita simpan. Nah, ini jika tidak ada bintangnya berarti sudah tersimpan. Nah, kalau ada bintangnya berarti ini belum tersimpan.
Kita Ctrl save saja. Nah, kita silang, coba kita tutup semuanya. Ini nggak apa, nggak usah di save. Nah, coba kita buka ulang data tersebut. Kita masukkan do file kita, apakah ada yang error atau tidak. Masukkan do file tadi ke stata kita. Nah, di sini masuk statanya, kita Ctrl A semuanya. Nah, kita lihat dulu di data editor kita. Oh, pertama kita masukkan data dulu ya. Kita masukkan data dulu. Di sini kita use dulu. Coba kita execute. Nah, di sini di data tersebut masih belum ada variabel yang ekonomi baik yang kedua. Kemudian ada dummy edu dan ada beberapa tadi. Kita semuanya kita execute. Kita Ctrl A saja, Ctrl A, kita execute. Nah, sudah jalan, berarti dari do file kita sudah benar semuanya. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama tuh. Step pertama dari Ready Master Orga, step pertama ini memasukkan file data. Step yang kedua memberi label. Step yang ketiga ini melakukan kode ulang. Step yang keempat merubah variabel pendidikan menjadi variabel numerik. Kemudian yang terakhir ini membuat variabel dummy edu. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.